masih di 811 Show. Kita masih membahas mengenai virus berkebun bersama komunitas Indonesia Berkebun. Tadi sebelum break kita tertahan bagaimana caranya memanfaatkan lahan yang sempit. Karena kan sekarang perumahan cenderung yang kecil-kecil gitu ya, dengan halaman juga yang seadanya. Nah, ternyata bisa dimanfaatkan. Caranya, tada, seperti ini. Ini bambu. Di sini bisa dilihatin ke pemirsa. Nah, ini bambu yang disusun. Terus habis itu sama prosesnya kayak tadi, ngambil tanah yang juga sudah dicampur kompos. Dimasukinnya berapa nih kira-kira? Jangan sampai penuh banget atau gimana? Kalau jadi gini Wit, pertama adalah kita lihat dulu tanamannya tuh perlu dibibitin atau enggak. Kayak misalnya kangkung ini kan nggak perlu dibibitin ya. Iya. Jadi dia dari biji kangkung kita langsung tanam di sini, dia sampai gede biarin di sini aja. Oh, jadi nggak usah dipindah lagi ke... pindah. Oke, ini benar-benar yang memanfaatkan lahan sempit lah ya, cuman ada di sini aja. Kalau ini si selada, kita harus benihin dulu di tempat yang kecil aja, misalnya piring bekas gitu, karena kan tanahnya nggak harus terlalu besar ya. Piring bekas atau ini pemirsa, coba bisa dilihat, ini ada sandal bekas. Ini sandal yang tidak terpakai, ternyata bisa dimanfaatkan. Ini kita sedang menanam selada rebonding kata Mbak Cindy tadi. Kalau tadi ada selada keriting, ini selada rebonding. Pokcoy apa ya ini ya? Sawi ya? Sawi. Ya, dan sejenisnya. Dan ini bisa langsung dimakan. Bisa, ya. Apa pakai botol bekas seperti ini juga bisa. Ini benar-benar botol minuman ringan ya. Gitu ya. Kan besok bentar lagi lebaran tuh, biasanya kan banyak ya kayak gini-gini botol, jangan dulu dibuang. Ternyata bisa dimanfaatkan jadi kayak gini. Sama tanahnya dan komposnya langsung masuk semuanya ke situ. sama. Ya, sama semuanya. Cuma ini medianya aja karena dia supaya kita bikin ini namanya vertikultur ya. Vertikultur. Vertikultur. Oke, vertikultur. Jadi kita menanam tapi dengan konsep ke atas. Vertikal. Vertikal. Karena kan ini lahannya kecil ya. Ini cuma dengan ya nggak sampai 1 meter lebarnya, tapi tingginya kita manfaatin supaya kita bisa jadi bertahap banyak ke atasnya. Iya, betul sekali. Sama kayak gedung-gedung di Jakarta, banyaknya ke atas. Iya, makanya ini juga ikutin ke atas. Nah, kalau di lahan sempit gini, kalau pemirsa, repot deh nih, udah nggak ada lahan, udah deh yang bisa ditanam di sini aja selain kangkung apa aja Mbak Cindy? Bayam, oke. Terus kacang apa nih? Kacang misalnya kacang tanah itu kan dia nggak terlalu tinggi pohonnya. Kacang tanah. Tapi kita manfaatkan daunnya aja. Kalau untuk kacangnya dia memang harus butuh tanah yang besar karena kan buahnya ada di dalam. Tapi daun kacangnya itu bisa disayur sebetulnya. Gitu. Begitu juga dengan ubi. Ubi bisa disayur daunnya. Jadi kita bisa tanam seperti ini. Tidak bisa mengharapkan umbinya, tapi daunnya. Nanti ya. Gitu. Tapi daunnya bisa kita manfaatkan. Selada, sawi, kemudian banyak sebenarnya cabai juga. Nah, ini yang lagi di tangan Mbak Cindy nih, ini pasti disenangi ibu-ibu. Ya. Kalau misalnya nggak punya yang kayak gini, bisa lah beli pot kayak gitu ya, dan ditaruh di belakang rumah yang terkena sinar matahari. Teras. Di teras juga nggak apa-apa. Ini adalah bawang merah. Bawang merah. Ini dimanfaatkan daunnya aja atau bisa terserah. Kalau misalnya kita menggunakan media yang sekecil ini, biasanya kita cuma memanfaatkan daunnya aja. Tapi kalau kita butuh umbinya, kita akan menggunakan pot yang lebih besar, misalnya yang seperti ini, atau yang ukuran 30 cm, atau yang seperti cabai itu. Nah, cabai nih, pemirsa, cabai kan lagi mahal nih ya kan, langsung aja ditanam sendiri. Seedsnya sendiri berapa sih harganya kalau cabai? Sama kayak 10.000, 20.000 tadi? Sama, itu kalau kita mau beli bisa, atau kita beli yang dari jajanan kita di pasar tuh beli cabai, kemudian dibuang bijinya gitu kan? Ya, kita keringkan dulu bijinya, itu bisa jadi. Keringkannya berapa lama Mbak Cindy? Sampai dia kering betul. Cabainya tua dan kering betul, itu kita bisa manfaatkan juga. Jenis cabai keriting ya? Ini cabai keriting, cabai bonding keriting. mana tadi? Cabai bonding mana? Cabai bondingnya. Tadi kan ada selada keriting, cabai gendut ya. Cabai merah gendut, kemudian itu ada sensi gitu. Cabai gendut. Oke. Terus itu ada cabai rawit. Cabai rawit merah tuh 90.000 sekilo sekarang. Perih ya. Gorengan ini juga. Selada. Ini ada kunyit. Nah, ini dia kunyit. Ini lucu deh pemirsa, lihat. Ya, ini lagi kita bibitin. Bisa dilihatin sini. Ya, ini pakai. Nah, ini pakai. Namanya, ini yang kurang mendapat matahari. Nah, ini yang sehat walafiat. Maaf. Ini yang sehat, ini yang tidak terkena sinar matahari. Jadi pemirsa harus cerdas menempatkan lokasi di mana kita menempatkan si tanaman yang akan kita kembangkan ini. Oke, ini adalah kunyit. Nah, untuk bikin plastik kayak gini
ini polybag namanya. Polybag. Polybag ini bisa didapatkan di mana? Toko pertanian banyak sekali, berbagai ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar seperti ini. Oh, ini juga polybag juga, cuman ukurannya. Oh. Jadi dia ada berbagai macam ukuran. Oke. Nah, sekarang tadi kayak ada Mas Helmi deh. Mas Helmi, boleh membantu kita di sini lagi untuk memberikan informasi? Mas Helmi nih, kalau misalnya kita mau apa tadi namanya vertikultur. Vertikultur ya. Nah, kayunya bukan kayu apa nih namanya? Bambu. Itu bambu. Bambunya ini sendiri bisa didapatkan di mana atau misalnya kita dapat atau memang ada yang sudah jual bentuknya seperti ini misalnya? Oh, kalau untuk bambu ini kita memang desain sendiri ya, kebetulan untuk display. Tapi sebenarnya untuk bikin vertikultur tuh bisa dari media apapun. Media apapun? Bisa dari bambu, dari kayu, atau seperti ini ya tadi. Ini kan dari besi yang dibikin pola gitu. Akhirnya kita bisa nampung banyak pot. Oke. Jadi banyak. Jadi mengapa kita membuat vertikultur? Karena kota kan biasanya lahannya sempit, nggak ada. Nah, solusinya kita dengan vertikultur. Kita bikin desain-desain itu sesuai dengan kebutuhan rumahnya. Rumahnya luasnya berapa ya? Kita bikin vertikultur sesuai dengan ukuran rumah. Mau bikin desain yang lucu juga bisa. Desain yang lucu, oke. Desain yang lucu seperti apa ya? Tapi sekarang kalau misalnya tadi kan kita bicara tentang rumah dan halaman. Yang punya apartemen teriak nih, woi rumah halaman, terus kita tinggal di apartemen nih, tapi juga pengen berpartisipasi atau pengen juga terkena virus berkebun, gimana nih, Mas? Bisa. Bisa. Masih bisa. Pakai apa? Dengan metode vertikultur juga bisa. Kan ada beberapa macam tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan sinar matahari. Atau kalau apartemennya di paling kena ada sinar matahari kan. Dia dapat jendela kan, taruh di sisi itu aja, kan bisa dapat sinar matahari juga. Dan jadi nggak ada alasan, nggak punya lahan. Itu pemirsa. Atau pakai teknologi juga bisa. Teknologi maksudnya? Kalau misalnya kesulitan mendapatkan sinar matahari, ada yang namanya sekarang lampu LED. Oh iya, lampu ayam. Lampu ayam itu ternyata juga bisa membantu si tanaman mendapatkan sinar yang dia butuhkan. Ternyata bukan hanya dari alam ya, teknologi juga bisa. Tapi saya pengen lihat yang panen yang sudah jadi, yang tinggal kita cabut buahnya. Mungkin juga pemirsa pengen tahu dari tadi kayaknya baru bibit, baru nanam. Nah, hasilnya seperti apa? Kita nantikan setelah jeda pada warna berikut ini. Tetaplah di 11 Show.